Selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Hari ini saya khusus menjawab sebuah pertanyaan dari subscriber mengenai Rules 7525. Simak videonya. Salah satu kunci sukses untuk menjadi agen properti atau sales properti atau broker properti yang sukses adalah Rules 7525. Jadi bagaimana Rules 7525 itu? Jadi Rules 7525 itu adalah 75% Anda bekerja pada listing dan 25% kepada buyer. Tetapi 90% agent lebih itu rules itu dibalik menjadi rules 2575. 25% mencari listing, 75% menyarikan buyer. Dan mengapa hanya tidak sampai 10% dari agent itu yang berhasil menerapkan rules 7525 ini? Karena memang rules ini sangatlah tidak mudah. Jadi hanya segelintir agent saja yang berhasil melakukan rules tersebut. Padahal kalau kita melihat teman-teman sesama profesi kita yang berada di negara maju seperti Australia, Amerika, mereka semua memakai rules 7525. Jadi rules ini bukan saya yang bikin. Rules ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan rules ini diberikan oleh orang-orang yang sudah sangat berpengalaman, sudah puluhan tahun di dunia brokerage property. Jadi mengapa Rules 7525 ini penting bagi Anda yang mau sukses di dunia brokerage property? Jadi saya sudah membahas mengenai rule ini, mengenai mengapa itu di dua video saya, yaitu mengapa agen properti tidak bisa closing secara konsisten. Anda bisa simak video itu, Anda bisa putar kembali. Terus kemudian yang kedua adalah video saya mengenai mengapa Anda harus menjadi champion listing agent. Anda juga bisa melihat di video itu. Jadi sekali lagi saya bilang, mengapa agent properti harus memakai rules 7525, lebih bekerja pada listing dibandingkan bekerja pada buyer dalam situasi apapun. Situasi rame, situasi sepi seperti masa Covid seperti sekarang, Anda tetap harus bekerja pada listing, bukan pada buyer. Mengapa? Karena simple. Orang menghargai kemampuan kita bukan karena kita jago mencarikan properti yang cocok buat mereka. Tidak. Yang mereka cari dari kita adalah kemampuan kita untuk menjualkan properti atau rumah mereka. Itu yang mereka sangat hargai. Karena dengan kita punya kemampuan seperti itu, maka kita akan mendapatkan referensi. Kita akan mendapatkan efek bola salju, di mana bisnis kita makin hari makin ramai. Karena dengan zaman teknologi yang seperti sekarang, di mana sangat mudah sekali untuk menemukan properti melalui internet, handphone kita bisa mencari. Jadi sebetulnya mencari properti itu mudah banget. Jadi yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa menjualkan properti mereka. Dan alasan yang berikutnya adalah sebetulnya buyer itu kebanyakan, kalau memang Anda sudah sekian lama di dunia properti, buyer itu tidak pernah loyal. Kita tidak pernah bisa mengikat mereka. Mereka bebas beli dari siapapun yang punya barang sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi tidak dengan
vendor. Vendor butuh orang-orang agent properti yang fokus membantu mereka di dalam menjualkan properti. Dan lagi pula, buyer. Hari ini dia bisa berkata, saya mau beli. Tetapi minggu depan, 2 minggu lagi, bisa jadi mereka berkata, saya pending dulu. Anda pasti banyak mengalaminya. Tetapi tidak dengan vendor. Memang ada vendor yang tiba-tiba meng-cancel penjualan, tetapi jumlahnya tidak sebanyak buyer. Jadi itu alasan mengapa Anda harus bekerja pada listing. Anda harus menerapkan rules 7525 ini. 75% bekerja pada listing dan 25% kepada buyer. Jadi aktiviti apa sih yang Anda harus lakukan apabila Anda memakai rules 7525? Jadi 75% waktu Anda pakai untuk mencari yang namanya prospek listing. Jadi kalau kita di Reward selalu diajarkan mencari prospek listing melalui banyak cara. Yang pertama canvassing. Anda bisa canvassing di daerah yang memang Anda mau listing. Anda cari Facebook for sales by owner. Mereka yang kadang penjual menaruh di depan rumah sebuah banner properti dijual atau disewakan. Anda telepon. Terus kemudian dari koran, banyak owner yang mengiklankan korannya di surat kabar, Anda telepon. Terus kemudian dari Anda flyering, dari Anda open house, dari database mungkin dari pekerjaan Anda yang terdahulu, Anda bisa mendapatkan yang namanya prospect listing. Jadi pada waktu saya pertama kali sebagai agent property, jam 9 pagi saya sudah pasti ada di kantor. Nah, jadi jam 9 pagi selama 1,5 jam sampai 2 jam, yang saya lakukan adalah memprospek orang yang mau menjualkan properti mereka. Saya tawarkan, Pak, pakai jasa saya. Saya akan berusaha menjualkan properti Anda. Nah, terus kemudian di siang hari, saya melakukan yang namanya presentasi listing. Saya bikin appointment dengan vendor, dengan penjual properti. Saya presentasi, kenapa harus pakai saya, Andi, bukan pakai yang lain, ya kan? Terus kemudian setelah vendor menitipkan propertinya sama saya, kemudian saya melakukan yang namanya planning pemasaran. Apa yang akan saya lakukan terhadap listing yang sudah saya dapatkan? Pemasaran. Jadi planning, entah itu mengiklankan di surat kabar, saya pasang banner, saya masukkan portal properti, saya open house kan, saya bikin flyer dan sebagainya. Nah, terus kemudian setelah saya pemasaran, biasanya secara berkala sebulan sekali, saya melakukan yang namanya vendor report. Saya mereport hasil pemasaran saya selama 1 bulan itu kepada vendor. Saya memberikan update apa yang terjadi. Nah, terus kemudian saya negosiasi apabila ada yang merespon dan melakukan negosiasi terhadap properti yang saya pasarkan. Nah, terus kemudian closing, kita bantu mereka sampai dengan notaris. Hanya 25% waktu saya pakai untuk mencarikan hot buyer. Jadi buyer tidak semuanya saya carikan, saya seriusi. Hanya yang disebut dengan kategori hot buyer. Kategori hot buyer itu bagaimana? Jadi buyer yang sudah pernah saya ketemu, buyer yang sudah saya tahu betul-betul kebutuhannya, itu yang betul-betul saya follow up. Bukan buyer yang saya baru hanya terima melalui telepon kemudian saya carikan, tidak. Tetapi buyer-buyer yang memang sudah saya ketemu, mereka sudah survei properti yang saya tawarkan, itu yang saya putuskan untuk membantu mencarikan mereka. Jadi kebanyakan respon yang datang ke saya, itu saya follow up dulu 1-2 hari kemudian. Kalau mereka nggak cocok dengan properti yang saya tawarkan, biasanya saya lihat dari listing saya. Kalau tidak ada, saya carikan listing kantor.
Kalau tidak ada juga, saya tinggal broadcast kepada agent lain, siapa tahu punya terhadap properti yang dicarikan oleh buyer. Jadi saya tidak betul-betul fokus di dalam mencarikan hanya sekedar buyer, tetapi betul-betul hot buyer yang saya carikan. Itulah rules 7525. Jadi kalau Anda ingin sukses dan kaya raya sebagai agent properti, rules ini mutlak. Rules ini harus betul-betul Anda pakai. Semoga konten ini berguna dan menjawab pertanyaan Anda. Thank you.